murid minpan itu baik-baik guru dan pegawai minpan yang hormat guru. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul di aula minpan begitu ini dalam keadaan siang berbiak tanpa ada suatu apapun. Untuk selanjutnya juga jangan lupa salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sampai menjadi akhir. Amin. Untuk selanjutnya pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, Ibu Pengawas dan Wali Murid yang sudah menghadiri undangan kami dalam rangka workshop kurikulum berbasis cinta minpan begitu tahun pelajaran 2026-2027. Sekali lagi atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya bahwa dalam rangka workshop ini kami berusaha menyusun kurikulum dengan sebaik-baiknya. Namun demikian tentu saja masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan tambahan, perlu mendapatkan masukan demi terlangsungnya pendidikan minpan di tahun pelajaran 2026-2027 ini berjalan dengan baik. Maka kami sangat mengharap masukannya demi kebaikan untuk kurikulum tahun pelajaran 2026-2027. Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu semua banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan workshop ini nanti pembelajaran di minpan begitu ini dapat berjalan dengan baik, dapat meraih hasil yang lebih optimal dibanding tahun-tahun yang sudah lalu. Demikian kurangnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Abdul Wahid SPDI. Dilanjutkan acara pekan sambutan Ketua Komite Minpan begitu kepada yang terhormat Bapak Haji Iskandar Sarjana Ekonomi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'mal syukurillah wa la billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang hormati Ibu Rikus Lili SPD MSI Pengawas Madrasah Minpan itu, yang hormati Laili para madrasah Minpan itu, Bapak Ibu Guru Minpan itu, dan juga perwakilan wali Minpan itu yang saya hormati, anak-anak bagi keluarga dan siswa Minpan itu dan juga alhamdulillah bersyukur pada pagi hari ini kita silaturahim, kita dipertemukan di aula Minpan untuk keadaan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya atas nama komite kami mengapresiasi
kegiatan ini artinya setiap tahun suatu workshop mungkin banyak sekolah-sekolah yang tidak sekedar pas-pas ini sesuatu hal yang harus dipertahankan dan tujuannya kan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Bagaimana hasil itu evaluasi tadi untuk ke depan akan lebih baik. Saya baru mengingat waktu berbasis cipta ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa anak itu meniru lebih banyak meniru daripada mendengarkan. Anak itu lebih banyak meniru sehingga apa yang kita lakukan itu akan senantiasa diperoleh di kita. Dan kita harus hati-hati dalam bertindak. Pernah ada anak itu yang mainan HP, disuruh berhenti, bapak mama aja main HP. Kita harus hati-hati. Bagaimana kita agar tidak terjebak. Karena kita main HP tidak bisa kita rem, ya karena mereka lupa ya mungkin waktu-waktunya akan bermain HP dan konsep ini sudah berlaku untuk guru, untuk pengajar, bapak ibu guru untuk perhatikan dan sampai nanti kita tidak fokus untuk anak didik kita karena kita masih fokus ke kegiatan yang lain. Di jam belajar, yang mana kita berusaha betul untuk anak didik. Jam belajar, baca pelajaran, 3 jam pelajaran, 1 jam pelajaran, mau fokus HP itu kita sampaikan. Kalau tidak kita tahu di meja, kalau kita anak didik kita tidak tahu bahwa kita itu bawa HP, nanti tidak bebas padanya. Itu harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa orang tua itu teknik, orang tua wali yang menyekolahkan anak-anak kita di sekolah itu teknik. Bagaimana proses belajar mengajar di sekolah tersebut, karena di 4 yang 4 minggu ini, bagaimana jam belajarnya dari pagi sampai siang, bagaimana waktu liburnya terus kita perhatikan dan sampai nanti kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan belajar mengajar itu kita arahkan. Itu yang harus kita perhatikan. Kedua nanti kalau rapat-rapat workshop kayak ini di luar jam biasanya agak sorean juga waktu efektif untuk belajar itu harus kita pertahankan. Sampai nanti lebih fokus pada kegiatan tapi belajarnya terkenal. Kita menjadi sesuatu. Itu yang kami sampaikan. Nanti sekedar evaluasi kita. Terus selanjutnya kami di luar waktu kita masuk ke ruang ini sama BRI pasang-pasang untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya itu untuk masyarakat. Kedua itu bisa diadakan cepat atau tidak perlu persiapan yang matang. Buat proposal kebutuhan untuk presiden berapa atau berapa, terus nanti kirim ke manapun yang bisa membantu. Tidak harus besar, tidak harus terus. Kemarin di MI Muhammadiyah belum lama ini saya workshopnya jalan sehat untuk orang-orang dan masyarakat itu. Yang pertama yang sampai ke kambing misalnya itu juga harus tamat yang lain ratusan tapi yang sampai kambing saya yang dapat pinter tapi harus masyarakat betul-betul bisa ikut sampai 500-an warga yang misalnya itu betul-betul mengenal pada sekolah sehingga sekolah impas sekarang di MI berapa 20 sekian impas dapat 4 karena
promosi sekolah itu betul. Biayanya sekolah insya Allah nanti soalnya alat dan serasakan. Jadi ternyata mereka memanfaatkan alumni yang sudah sukses dari masyarakat itu untuk dibuat tim proposal buat online proposal sediakan rekening transfer. Ternyata mereka transfer 100-200 cukup untuk kegiatan derajat ini sebelum jalan baru atau mungkin pas jalan baru besok dilaksanakan. Karena tadi tarik ada orang tua wali di sekitar sekolah musuh ada 50 meter dari sekolahnya di luar sini satu prihatin. Kenapa mereka tidak percaya? Masalah juga sudah ada minyak tapi prihatinan kita kemarin kita kami kalau jalan aja mungkin betul kita aja sampai nanti itu ditiru aja kayaknya. Sama kita dapat klik dari yang lain tapi sekitar kita kita perhatikan betul kita perhatikan masyarakat sekitar kita harus buat yakin pada keberadaan kita menempati itu walaupun sudah ada satu generasi sekarang sulit kita takutkan generasi Gen Z itu kan beda dengan generasi dulu yang sekolah itu yang cerah sekolah itu yang olahraga ini ada ibu-ibu milenial yang inginnya sekolah itu tidak hanya sekedar kualitas tapi mereka juga sosialis maka kita artinya tersendiri nanti yang jelas bagaimana kepercayaan masyarakat sekitar itu kita tunjukkan untuk sudah sehat dan yang lainnya yang nanti itu akan menunjukkan kepercayaan pada pemerintah. Saya kira itu yang sampaikan dan mohon maaf saya akan menunggu ini tidak lama dan setiap sih ada kegiatan bisa saya kebetulan mahasiswa itu ada audit dari Jakarta Pusat selama 4 hari Senin sampai Kamis yang pagi itu ngambil dan audit ke Hotel Robinson masih daerah selama 3 hari sudah diambil saya kasih daerah dan saya harus ambil di sana saya enggak sudah saya sampai selesai. Jadi saya di BA, aku kan di kegiatan dari 28 kantor cabang yang itu akan diambil dalam 3 hari. Itu di seluruh nah itu kemudian nanti tidak bisa ikut sampai akhir. Saya itu Bapak Ibu yang sampaikan dan itu agenda ini betul-betul bisa kita gunakan untuk evaluasi dan untuk mengembangkan 4 ide dan Syria dan surat Al-Hasyam itu waltantu nafsu mata dan matiun kita harus melihat ke belakang untuk kedepannya lihat dan juga berlaku untuk akhirat tapi itu dari sebelumnya ya dengan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Iskandar Sarjana Ekonomi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi koreksi dan sekaligus penyemangat bagi kami warga yang Gunung Kidul. Bersama dengan kami Bapak Haji Iskandar SE masih bersedia dan menemui kami tetapi jika ada hal yang lebih penting disilakan. Dilanjutkan acara yang kelima, sosialisasi sekaligus pemaparan guru yang akan disampaikan oleh Kepala Mbak Gunung Kidul. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Sri Kosri SPSD selaku pengawas madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama yang dalam hal ini menempatkan keberadaan hidup di madrasah binaan Fir'aun. Yang kami hormati Ketua Komite Menempatkan Keberadaan Hidup di Majelis SPSD. Alhamdulillah, matur nuwun atas namipun. Yang kami hormati wakil dari wali siswa menempatkan keberadaan hidup, yang dalam hal ini kami mengambilkan dari kelas bawah dan kelas atas, yaitu kelas 3 dan kelas 5. Matur nuwun. Yang kami hormati, sayangi perwakilan siswa menempatkan keberadaan hidup, kita ambilkan juga dari kelas bawah dan kelas atas. Mbak, siapa namanya? Sama Mas. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang 4 Kabupaten Gunung Kidul. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita lisan sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu wajah pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat salam terlebih kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin karena kami bisa melaksanakan kegiatan workshop kurikulum untuk menghadapi tahun ajaran 2026-2027 ini pada hari ini. Mengingat kalau beberapa tahun sebelumnya biasanya kita melaksanakannya di awal tahun ajaran, tetapi karena beberapa hal yang perlu kita sikapi dan pertimbangan yang lain, akhirnya waktu workshop ini kita ambilkan sebelum tahun pelajaran dimulai. Kenapa kita ambil sebelum pelajaran dimulai, tahun pelajaran dimulai? Karena kita mesti mempersiapkan segala sesuatu hal yang akan kita lalui, yang akan kita laksanakan di tahun 2026-2027 itu secara matang, sehingga masuk pertama tahun ajaran baru kita semuanya sebagai warga madrasah sudah siap terkait dengan kurikulum yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Komite menyampaikan baru kali ini menemui kurikulum berbasis cinta. Jadi kami menyampaikan bahwa Kementerian Agama memiliki dasar terkait dengan penyusunan kurikulum berbasis cinta. Ini kok kurikulum yang dulu berubah menjadi KBJ itu tidak, tetapi ada karakter-karakter, ada keilmuan-keilmuan yang dari kurikulum terdahulu itu belum ada. Kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum yang baru dan diberi nama kurikulum berbasis cinta. Ketika mendengar kurikulum berbasis cinta, ini kita mesti berpikirnya kurikulum yang penuh dengan kasih sayang, kurikulum yang penuh dengan pengertian, kurikulum yang penuh dengan cinta. Nah, itu memang benar. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini sebelum saya sampaikan terkait dengan teknis kurikulum yang dibuat oleh Menpan Kabupaten Gunung Kidul. Perbedaan dari kurikulum yang dahulu dengan kurikulum berbasis cinta itu apa? Yang pertama mungkin pada segi aspek guru dan siswa yang ada di kelas. Kalau kurikulum terdahulu, guru itu adalah sumber ilmu, sehingga apapun ilmu yang diserap oleh anak, ini sumbernya dari guru. Tetapi sekarang di kurikulum berbasis cinta, ini guru berfungsi sebagai pendamping tumbuh kembangnya anak. Perbedaannya seperti itu. Jadi guru tidak menjadi figur sentral sekarang,
tetapi lebih banyak pendamping supaya anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian untuk siswa ini kalau kurikulum terdahulu mereka hanya pasif menerima informasi dari guru, tetapi kalau kurikulum berbasis cerita, siswa ini menjadi subjek yang didengar. Jadi mungkin ada pengalaman, pengetahuan anak-anak yang berada di luar, mendapatkan ilmu dari luar, kemudian dibawa ke kelas, kemudian didiskusikan dengan Bapak Ibu guru yang berada di kelas. Kemudian yang kedua, perbedaannya kaitan dengan metode dan suasana belajar di kelas. Kalau kurikulum terdahulu, tadi sudah kami sampaikan teacher center, banyak ceramah, latihan soal, drill, dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan disiplin, ini harus patuh, harus diam, anak itu kaitan dengan aturan yang ada. Tetapi di dalam kurikulum berbasis cinta, ini student center dan relasional. Jadi banyak diskusi, banyak refleksi, banyak proyek, kemudian refleksi perasaan, suasana yang dimunculkan di dalam kelas ini secara psikologi adalah kenyamanan dalam belajar, baik itu dari siswa maupun dari guru. Kemudian disiplin di sini tidak anak itu kudu kamu harus nurut sama saya, tetapi disiplin dalam hal ini relasional itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat antara guru dengan siswa. Ini apabila yang berada di dalam ruang kelas. Kemudian terkait dengan penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi kalau kurikulum terdahulu ini berorientasi hasil, angka, banyak atau tidak, dapat 10 atau dapat 3 dan sebagainya. Tetapi afektif dan sosialnya itu kalau kemarin jarang diukur, jarang diperhatikan. Dan dalam kurikulum berbasis cinta, ini orientasinya bukan pada angka, tetapi pada proses. Ada penilaian karakter, kerjasama, empati, dan sebagainya. Kemudian hasil nilai angka itu tidak menjadi pedoman utama, tetapi penilaian proses, penilaian observasi guru kepada siswa ini juga sama pentingnya dengan tes tulis di dalam kurikulum berbasis cinta. Kemudian untuk konten materinya, kalau kemarin materi itu dipisah-pisah, ada kejar target, isu kemanusiaannya itu hanya diselipkan jika ada waktu dan ruang, tetapi dalam kurikulum berbasis cinta ini, materi itu akan dikaitkan dengan nilai dan konteks kehidupan. Contoh misalnya pelajaran IPA tentang air misalnya. Nah, ini nanti akan disambungkan dengan empati atau perasaan dari siswa. Bagaimana jika kalau tidak ada air bersih misalnya. Nah, ini menumbuhkan karakter-karakter baik dari siswa yang digali dari materi pembelajaran. Intinya perbedaan kurikulum dahulu itu biasanya anak sudah tahu tentang apa atau materi itu sudah selesai atau belum kalau kurikulum terdahulu. Tetapi kalau kurikulum berbasis cinta ini lebih kepada anak ini akan menjadi anak yang seperti apa, anak ini akan menjadi manusia yang seperti apa. Karena terkadang ketika sudah dewasa yang dibutuhkan itu bukan angka 100 pada mata pelajaran matematika, angka 100 pada pelajaran IPA, tetapi ketika dewasa yang dibutuhkan itu adalah penanaman karakter-karakter yang dimulai dari tingkat dasar. Nah, ini esensi dari kurikulum berbasis cinta yang digaungkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2025
dan diimplementasikan di semua madrasah se-Indonesia. Kemudian ini perbedaannya kami sampaikan. Kemudian kita lanjut ke kurikulum MIN 4 Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakangnya mungkin sambil bisa dibaca. Kurikulum merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan karakter peserta didik, kondisi madrasah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasannya ini berpedoman pada kurikulum yang kita buat. Sudah ada jalannya. Kalau dalam agama Islam kita itu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak bisa melenceng dalam hal ini. Kemudian penyusunan kurikulum 4 mengacu pada dasar-dasar yang tertuang. Kita juga tidak sembarangan dalam menyusun, tetapi kita memiliki dasar hukumnya yang sudah ada di dalam kurikulum, kita cantumkan di dalam kurikulum. Kemudian bagaimana dasar-dasar itu kita masukkan ke MIN 4 Kabupaten Gunung Kidul, itu kita harus memiliki atau mengetahui karakteristik dari MIN 4 Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Nah, MIN 4 ini merupakan madrasah yang memiliki dengan berbagai keunggulan. Jadi sebelum saya datang, MIN 4 itu sudah madrasah yang luar biasa, sudah unggul, sudah istimewa. Kita hanya meneruskan saja. Yang pertama, karakteristik MIN 4 Gunung Kidul itu adalah madrasah adibiyata nasional. Kemudian madrasah ramah anak, memiliki program tahfidz, unggul dalam bidang seni. Dalam hal ini adalah marching band. Kemudian bidang seni yang lain juga di sini kita akomodir yang masuk ke dalam ekstra kurikuler. Ada tari, kemudian ada kaligrafi, ada hardrock dan sebagainya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya mengembangkan digitalisasi madrasah. Semua hampir pelayanan itu sudah menggunakan digitalisasi, terutama dalam kegiatan belajar mengajar dan asesmen MIN 4 Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi masih terbatas pada kelas yang atas, kelas 4, 5, dan 6. Karena kalau kelas 1, 2, dan 3 ketika berbasis digitalisasi, ini kita masih melihat keadaan dari anak-anak yang masih kecil. Kemudian potensi yang lain, karakteristik yang lain, ini didukung kemitraan yang luas dengan berbagai lembaga, termasuk dengan BMT Amal Rizki, gitu Pak, kali lembah desa. Kemarin kita berkegiatan ke sana beberapa hari yang lalu, niku masuknya gratis. Masuknya gratis, kenapa lagi? Gratis Pak sebenarnya kalau siswa kami itu Pak. Oh, berarti besok tentang lagi untuk selalu berkegiatan di luar desa. Takutnya mungkin bola-balik itu ditarik karcis. Kemudian karakteristik peserta didik yang ada. Jumlah peserta didik kami tahun 2026-2027 ini sebanyak 172 siswa. Kemarin kita kelas 6 meluluskan 24, alhamdulillah kelas 1 juga masuk 24. Corong berjalan Bu. Jadi mungkin kita akan pindahan dari saya tambah peserta didik lagi. Dengan 90 siswa laki-laki, 82 siswa perempuan. Kemudian karakteristik peserta didiknya ini berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Udosok memiliki potensi akademik dan non-akademik, membutuhkan pembelajaran yang berpihak pada murid, membutuhkan penguatan karakter, literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21. Ini adalah karakteristik peserta didik MIN 4 Kabupaten Gunung Kidul.
Kemudian karakteristik pendidiknya dan tenaga pendidikannya. Ini sebagian besar berstatus ASN. Alhamdulillah ini juga salah satu kelebihan MIM 4 Gunung Kidul bahwa pendidik dan tenaga kependidikannya ini semuanya sudah berstatus ASN. Bedanya apa dengan yang belum berstatus ASN? Misalnya yang bisa kita sampaikan, kalau sudah berstatus ASN ini otomatis sudah lolos kualifikasi pemerintah karena sudah terakomodir. Kemudian yang kedua, secara kesejahteraan juga insya Allah sudah sejahtera. Dan dalam hal ini kenapa sejahtera itu mempengaruhi? Karena kalau belum sejahtera biasanya guru itu nanti akan golek sambil yang lain. Nah kalau sudah sejahtera itu kan insya Allah nanti bisa fokus kepada KBM di MIM 4 Kabupaten Gunung Kidul. Ini salah satu kelebihan kita di MIM 4 Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya telah memiliki sertifikat pendidik. Mayoritas yang belum itu hanya 2. Hanya 2 karena guru baru. Bu Zulfa ini CPNS 2020 2025 otomatis belum memiliki sertifikat pendidik, tetapi sudah layak mendidik. Hanya sertifikat pendidik itu sebagai legal formalnya saja. Kemudian yang satu Mbak Bu Febri yang dari NTB, selebihnya sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian memiliki kompetensi di bidang akademik, seni, olahraga, dan teknologi, mendukung implementasi kurikulum berbasis cinta dan kurikulum merdeka. Nah ini jadi kelebihan atau karakteristik dari pendidik dan tenaga pendidikan 4 Kabupaten Gunung Kidul itu insya Allah sudah mumpuni semuanya, baik dari segi ijazah, baik segi keprofesionalitas maupun dari kompetensi di bidang yang mereka miliki. Kemudian visi madrasah kita MIM 4 Kabupaten Gunung Kidul terwujudnya warga madrasah yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, cakap teknologi, dan peduli lingkungan. Ini sudah harapan kami. Visi ini mencakup harapan lulusan anak itu ketika lulus dari MIM 4 Kabupaten Gunung Kidul, yaitu memiliki iman yang baik, berakhlak mulia, berprestasi, cakap teknologi, tidak gagap teknologi, dan peduli lingkungan hidup. Kenapa peduli lingkungan hidup kami cantumkan? Karena ini wajib. MIM 4 itu merupakan madrasah adiwiyata yang peduli lingkungan hidup. Jadi harus kita masukkan ke dalam visi madrasah. Kemudian implementasi kurikulum berbasis cinta MIM 4 Kabupaten Gunung Kidul. Perbedaan dari kurikulum terdahulu, di sini KBC itu ada penguatan 5 pilar cinta. 5 pilar cinta, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta tanah air. Ini harus terangkum di dalam kurikulum dan juga di dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Jadi setiap materi itu harus memuat materi terkait dengan cinta kepada Allah, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri sendiri dan sesama manusia, serta cinta tanah air. Ini adalah prinsip kurikulum berbasis cinta, yaitu 5 pilar cinta. Semua tidak hanya harus hafal, tetapi harus dipahami dan dimengerti serta diimplementasikan ke dalam proses belajar mengajar. Kemudian implementasi yang dilakukan melalui apa? Apakah hanya intrakurikuler yang hanya di dalam kelas? Itu tidak, tetapi implementasi kurikulum berbasis cinta ini kita implementasikan di
dalam intrakurikuler, kokurikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan juga budaya madrasah. Budaya madrasah mungkin dalam hal ini biasa kita sebut dengan pembiasaan. Pembiasaan itu banyak sekali yang kita lakukan di 4 Kabupaten Gunung Kidul. Contoh misalnya pembiasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu kita biasa sholat duha, membaca Asmaul Husna. Kemudian cinta lingkungan, itu kebiasaannya pungut sampah oleh siswa. Kemudian cinta diri dan sesama itu kita tumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kerjasama dan saling bantu-membantu dari teman yang satu ke teman yang lain. Kemudian selanjutnya profil lulusan madrasah kita yang kita tuangkan dalam kurikulum. Fokus pengembangan profil lulusan madrasah ini ada banyak, yang jelas berangkat dari 5 pilar cinta tadi. Kemudian kita kejewantahkan ke dalam profil lulusan madrasah ini ada keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini sudah merangkum dari 5 pilar cinta dari kurikulum berbasis cinta. Bagaimana kita mengorganisasikan terkait dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler yang ada, ini melalui yang pertama, intrakurikuler jelas pembelajaran mata pelajaran yang sudah sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di dalam KMA 1503 tahun 2025. Kemudian kokurikuler juga kita laksanakan pembelajaran lintas disiplin ilmu nanti yang mendukung dengan profil lulusan siswa madrasah 4 Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ekstrakurikuler ini mewadahi bakat, potensi, minat, prestasi siswa yang berbeda-beda, karena bakat satu siswa itu bisa berbeda dengan siswa yang lain. Contoh, kalau Mas Ilham itu bakat di bidang seni, itu belum tentu siswa yang lain itu juga berbakat di bidang seni, tetapi bisa berada di bakat bidang olahraga. Dan ini kita wadahi di dalam ekstrakurikuler, pengembangan bakat, minat, dan prestasi peserta didik. Kemudian budaya madrasahnya kita masukkan ke dalam pembiasaan karakter dan penguatan budaya positif yang ada di 4 Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini kita lakukan. Asesmen itu harus kita lakukan di setiap saat akhir semester, akhir tahun pelajaran, atau tengah semester melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Prinsip asesmennya adil, edukatif, objektif, berkelanjutan, berpusat pada peserta didik sesuai dengan prinsip kurikulum berbasis cinta. Kemudian langsung saja program unggulan madrasah 4 Kabupaten Gunung Kidul ini ada tahfidz Al-Quran tahun 2026 ini. Kemarin ada 9 siswa alhamdulillah yang bisa kita wisuda. Kemudian adibiyata, madrasah nama anak, literasi madrasah, marching band, seni dan budaya, digitalisasi madrasah, dan penguatan karakter melalui KBC. Ini adalah program unggulan dari 4 Kabupaten Gunung Kidul yang kita tuangkan dalam kurikulum tahun 2026-2027. Harapan dan tindak lanjut dari workshop ini nanti bisa tersusunnya dokumen kurikulum tahun pelajaran 2026-2027, kemudian keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan program madrasah, terintegrasinya KBC dalam seluruh kegiatan pembelajaran, meningkatnya mutu layanan pendidikan di 4 Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini gambaran dari kurikulum
yang kita susun untuk tahun ajaran 2026-2027 secara detail. Nanti silahkan dibuka yang PDF. Ini secara rinci sudah kami susun, sudah kami tulis, yang tebalnya sekian. Tadi kalau mau saya baca satu persatu itu kok tidak terlalu lama, akhirnya dibuat ringkasan yang saya sampaikan di depan tadi. Tetapi mungkin secara sekilas itu perlu kita lihat secara bersama-sama terkait dokumen kurikulum 4 Kabupaten Gunung Kidul yang sudah disusun oleh tim kurikulum. Perlu diketahui, kurikulum ini disusun oleh tim kurikulum dari 4 Kabupaten Gunung Kidul yang dikomandoi oleh guru senior yang berbakat luar biasa, yaitu Ibu Siti Mudilah SPD. Tepuk tangannya untuk beliau yang pagi, siang, malam itu pemberhenti menggarap kurikulum ini. Alhamdulillah. Nah, ini bisa kita cermati bersama. Yang pertama ada profil dari daftar isi dulu, Mbak, coba. Dari daftar isi dulu. Nah, ini daftar isinya. Nah, analisis karakteristik madrasah tadi yang sudah kami sampaikan di depan. Jadi ada kelebihan apa yang dimiliki oleh 4 Kabupaten Gunung Kidul dari sisi lingkungannya, dari sisi siswanya, kemudian dari sisi pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian bab kedua ini tentang bab kedua ini tentang visi-visi dan tujuan madrasah yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang bab ketiga pengorganisasian pembelajaran, ada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan, dan ada program dan materi yang ada. Kemudian bab 4 ini tentang perencanaan pembelajaran, bab 5 tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, yang ke-6 penutup, dan selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Ini kurikulum yang kita susun. Nanti mohon arahan, masukan dari Ibu Pengawas dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini supaya kurikulum yang akan kita laksanakan menjadi pegangan di tahun 2026-2027 itu bisa memberikan manfaat kepada siswa maupun kepada masyarakat di Kelurahan Bulutan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak salam mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia terima kasih pada Ibu Haja Laila Fauzia SPDI yang telah menyampaikan pemaparan kurikulum berbasis gender. Kita lanjutkan acaranya pertama. Tanggapan yang pertama dimohon kepada Ibu Pengawas Madrasah Kapanewon Sari, Ibu Haja Sri Kusri SPDI MSI untuk mereview sekaligus menanggapi pemaparan kurikulum. Kepada Ibu Haja Sri Kusri SPDI MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Komite Empat yang saya hormati, Bapak Ibu perwakilan wali murid yang saya hormati, Ibu Kepala Madrasah dan seluruh stakeholder Men 4 Gunung Kidul yang
saya hormati. Puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu berwajah di tempat ini dengan insyaallah keadaan sehat, selamat tiada ada suatu apapun. Salawat serta salam terima tercurahkan kepada hadirat kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum masuk ke inti kegiatan hari ini, kemarin kami disamani oleh beliau Bapak Kasih Hikmat bahwa ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan di tahun ajaran baru, yaitu 2026-2027. Yang pertama itu ijazah anak-anak yang sudah lulus pada tahun ini sementara ini belum bisa keluar karena dari pusat seperti itu. Kemudian hari ini harap mengerti oleh Bapak Ibu karena ini dari pusat seperti itu. Dan kami kemarin untuk bagaimana untuk tahun-tahun ke depan biar ijazah itu lebih cepat. Karena apa? Karena banyak anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi itu perlu ijazah tersebut. Sehingga karena ada kendala seperti ini, bahkan kemarin itu ada yang anak yang dari lulusan MA mau melamar polisi atau lain sebagainya itu mau melamar pekerjaan, terkendala oleh ijazah karena surat keterangan itu tidak layu di sana, sehingga membuat madrasah itu bagaimana caranya mengupayakan untuk tahun-tahun ke depan. Ini usulan dari kami dan dari akan ikut di usulan tahun mendatang, bagaimana ijazah itu sebelumnya sudah direncanakan karena lewat MSPOL itu siswa kita itu di akhir itu kan sudah ada datanya, sehingga pemerintah bisa mengagendakan di 40 tahun yang akan datang madrasah Kementerian Agama dari yang sektor pendidikan ini akan meluluskan sekian siswa sekian murid seperti itu. Kemudian PPDB atau PMDB penerimaan murid baru madrasah itu tahun ini kelihatannya itu menurun secara keseluruhan, sehingga banyak guru-guru kelas yang tidak mendapatkan kelas. Nah, ini PR Kementerian Agama Kabupaten Gunung untuk bagaimana bersama-sama untuk mencari siswa dan memenuhi persyaratan. Bahkan ada di 5, kemudian yang 1 itu juga menurun, kemudian yang 5 seperti itu. Oh ya, ini mungkin laporan awal, mungkin sekarang sudah terjawab dengan seiring tambah waktu itu ada siswa masuk lagi. Kemarin seperti itu, sehingga mungkin nanti ada guru kelas yang tidak mendapatkan kelas seperti PNI dan rumah. Kemudian hasil PKA di tahun ini betul-betul melakukan merosot dari atau tidak ini. Nah, untuk itu kedepannya Bapak Ibu semangat lagi bagaimana caranya anak-anak itu bisa meningkatkan hasil TKA, karena walaupun itu tidak untuk kelulusan, tapi
TKA itu sangat-sangat penting untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi dari sisi prestasi seperti itu. Untuk itu ini harapan kami di MIPA ini kemarin seandainya toh itu diantaranya anak-anak yang ada yang dari MIPA itu nilainya masih TKA-nya kurang, ini tugas guru dan di bawah komando beliau Ibu Laili Fauzia untuk meningkatkan lagi TKA hasil TKA yang akan datang biar anak-anak ini semakin berwawasan. Kemudian persiapan menghadapi tahun ajaran 2026-2027 itu diantaranya yaitu satu penyusunan kurikulum. Nah, karena kurikulum ini adalah kitab sucinya sebuah madrasah, maka disusun sebaik-baiknya dan diketahui oleh seluruh warga madrasah. Nah, alhamdulillah hari ini Ibu Laili beserta Bapak Ibu guru di MIPA ini sudah menghadirkan beliau Bapak Komite, kemudian dari wakil wali murid, kemudian dari murid sendiri. Ini alhamdulillah sudah terpenuhi untuk hari ini penyusunan kurikulum tahun 2026-2027. Kemudian madrasah negeri diharapkan itu ada astaprotas. Astaprotas ya diantaranya tadi madrasah agama, ideologi, dalam dimasukkan dalam kurikulum. Dan bagaimana tidak hanya dimasukkan, tetapi bagaimana cara mencapai program itu dituangkan dalam kurikulum seperti itu. Nah, tadi kelihatannya sudah, kemudian tinggal kita Bapak Ibu guru melaksanakan cara-caranya untuk mencapai madrasah anak itu seperti ini dituangkan dalam kurikulum. Kemudian ekoteologi itu caranya seperti ini. Nah, ini dikerjakan oleh seluruh warga madrasah, baik dari guru, tenaga pendidikan dan siswa atau murid dan wali murid. Semua kerjasama itu. Kemudian kontrak prestasi harus dimasukkan. Kemudian cara-caranya untuk mencapai kontrak prestasi kontrak prestasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Laili Fauzia. Di madrasah ini apa saja kontrak prestasinya. Nah, ini tidak ada kontrak prestasi kami adalah ini terus tercapai ini, tidak seperti itu. Tetapi dengan bagaimana cara mencapai kontrak prestasi itu di tahun 2006-2007 atau akhir tahun pelajaran ini nanti misalnya kita prestasinya apa? Caranya itu, caranya meraih ini. Pertama misalnya ada guru pendamping, kemudian jadwalnya seperti apa untuk mencapai prestasi yang diinginkan di akhir tahun ajaran seperti itu. Jadi tidak hanya dijujuk-jujuk seperti itu. Hafal juz 30 misalnya. Quran 3 caranya gimana? Kalau hafal juz 30 ya dengan cara misalnya kelas 1 hafal surat pertama sampai 10 ditulis surat Al-Fatihah, kelas dan sebagainya. Kemudian kelas 2 surat ke-11 sampai ke berapa atau 10 lagi, karena juz 30 itu ada 37 surat, maka dibagi 6 kelas atau berapa, kemudian tambah nanti di kelas 1 sama kelas 2 itu tidak ada fokus ke materinya itu, tetapi
awal itu sering diulang-ulang sehingga tidak lupa nanti di lulus kelas 6 sudah betul-betul hafal juz 30 seperti itu. Kemudian program reguler tadi sudah ada program reguler itu tadi juga jangan hanya langsung unggulannya ini, tapi bagaimana cara mencapai unggulan itu tercapai diterangkan di dalam langkah-langkahnya. Kemudian yang selanjutnya madsama programkan sesuai dengan kondisi madrasah. Masukkan program ekoteologi. Jadi madsama nanti anak-anak yang baru datang dan juga anak-anak yang sudah ada di sini ini buat program di dalamnya itu juga ada ekoteologi. Kemudian BPK itu akan masuk untuk persiapan. BPK ini diharapkan nanti insiden seandainya nanti dibutuhkan untuk masuk untuk persiapan tahun ajaran baru ini sehingga dalam kita masuk itu persiapan rujukannya itu lebih longit di awal ketika kita libur itu ada masuk kemudian menyusun apa yang perlu dipersiapkan di masuk di KPM yang tahun 2000 awal tahun itu yang 2026 2027 termasuk program matsamanya. Matsamanya program akademis ini yang pertama ini dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, dari ini ada di Kementerian Agama itu ada guru yang ditengarai oleh Dirjen, maksudnya di jenjang seperti itu, karena beliau tidak masuk lebih dari 1 tahun. Tapi ini kumulasinya ya Pak, kumulasinya lebih dari 1 tahun, sehingga tapi bukan diminta yang lain belum betul. Nah gimana ini? Ada seorang guru PNS yang kumulasinya itu tidak masuk 1 tahun, sehingga ini sudah dicetak oleh Dirjen untuk diminta pertanggungjawaban, sehingga pokoknya ini jangan sampai ada di kita di binaan kami. Alhamdulillah kami lihat tidak ada yang seperti itu. Mungkin ada dari yang lain. Itu ini sebagai pengetahuan awal. Yang ini masuk ke kita ini banyak fokus masuk malah tidak tidak mengambil syarat ke sakti media seperti itu. Ini jangan sampai ada di kita. Kemudian untuk yang lain tentang kita ini informasi dari Pak Kasih sudah saya sampaikan. Lah hari ini adalah penyusunan kurikulum M40 Kidul. Tadi serayang panjang sudah disampaikan oleh Bu Laili. Hanya saja coba ditayangkan yang dari saya Bu Silva, coba ditayangkan yang dari saya tadi yang sistematika penyusunan kurikulum 2025-2026. Nah, oh ya 2026-2027. Jadi kita bukti terus mengenai materi ini apa sini ini betul ngerti cinta maksud tapi tak keluarga seperti itu.
ini mungkin ciri-ciri. Nah, sekarang dari awal itu berupa bersifat gimana? Urutan pertama ini penyusunan kurikulum satuan pendidikan 2026-2027. Ini sudah kita buat, kita susun. Sebaiknya itu dari Maret sampai Juni ini. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Untuk KSPRA MPR kita disahkan oleh Anak Kabupaten Kota. Tetapi kalau MA itu disahkan oleh Kabin Pendidikan Madrasah di Andir. Nomor 2, di bulan April sampai Juni 2026, ya bulan ini, verifikasi perencanaan pembelajaran untuk semester 1 tahun 2026-2027. Kemudian ini yang memverifikasi nanti bisa verifikasi yang sudah panjenengan susun, administrasi kemarin yang disampaikan Bu Rami seperti itu nanti akan diverifikasi oleh pengawas madrasah antara April sampai Juli. Ini bulan ini makin mungkin sampai Juli. Nah, kemudian ini administrasi ini ya sudah berbasis cinta. Kemarin yang ada kata cinta yang kemarin untuk nyanyian itu hanya untuk apa ya? Untuk memudahkan kita menghafal. Itu cinta Allah kepada dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, tidak cinta diri dan bersama dan cinta tanah air. Dan dari 5 cinta ini, setiap pembelajaran tidak semua harus dimasukkan, tapi pilih yang sesuai dengan materi yang pada hari itu panjenengan sampaikan ke anak-anak. Jadi ditengarai dengan ini cinta P Pancacinta nomor sekian, misalnya nomor 3 cinta lingkungan dan sebagainya. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta diri dan cinta ilmu, cinta diri dan sesama, cinta aku masih yang diulang. Namun di Pak Wali ini ada untuk menghafal saja. Ini untuk guru-guru biar hafal tentang Pancacinta. Mari kita nyanyikan yang saya sampaikan kemarin. Masih ingat belum? Masih ingat tidak? Masih ada video. Tepuk Pancacinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ibu, cinta dan lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Pancacinta jiwa madrasah, cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ibu, cinta ilmu dan lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Pancacinta jiwa madrasah. Ya, pakai deh. Oh ini materi seperti ini cinta kepada lingkungan. Oh ini cinta diri dan sesama. Ini dimasukkan dalam modul ajar ketika kita sedang mengajar kepada anak didik kita. Jadi kita itu hari ini disuruh dengan anak didik biar anak didik itu santun kalian berkarakter santun dan lain sebagainya, sehingga diajarkan dalam setiap kita belajar itu di pembelajaran sehari-hari itu ada Pancacinta itu. Harapannya pemerintah itu supaya nanti kita anak-anak didik kita lulus itu ada
ya budi baik, budi pekerti, bagaimana sopan santun dengan sesama, dan kemudian cinta tanah air, misalnya cinta tanah air itu dicontohkan ketika di jalan kok melihat ada lampu kok belum dimatikan siang-siang, itu kan sayang banget. Dia sudah di dalam pikirannya sudah hendak untuk mematikan lampu itu. Jadi nanti lampu kok diberi nanti awan tidak ada orang peduli untuk mematikan itu, karena itu nanti akan merugikan kita dan kita sendiri, karena nanti sendiri yang bisa diperbarui itu entah gitu, sumber daya alam yang bisa diperbarui lama-lama karena dengan kita tidak peduli lingkungan, maka akan merugikan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ketika ada air di tempat mengalir masih netes itu anak-anak dibiasakan jangan sampai ada menghidupkan keran kemudian pergi tanpa dimatikan. Nah, ini contoh kecil cinta lingkungan. Kemudian yang seterusnya, nomor seterusnya itu pendampingan supervisi akademik. Nah, nanti Bu Kepala akan mensupervisi administrasi panjenengan di bulan September sampai Oktober. Kemudian nanti ada aplikasinya Bu Dewi. Ada aplikasi, kemudian pendampingan terhadap guru atau kepala madrasah dan supervisor. Nah, nanti ada pendampingan di bulan itu. Nanti tugas seorang kepala madrasah supervisi guru-gurunya itu pada bapak ibu gurunya, sudahkah beliau itu mengajar sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian sudahkah Pancasila itu masuk di dalam pembelajaran itu. Kemudian yang selanjutnya penilaian kinerja kepala madrasah di bulan November Desember, sudah sering-sering kita laksanakan penilaian kepala madrasah. PKKM ini wajib dilaksanakan. Kemudian kegiatan pendampingan lainnya yaitu pengelolaan UKS. Jadi Guru sering kesini itu tentang pengelolaan UKS pun di mereka kota mereka ruang UKS baiknya besar ini ada ruang UKS yang sudah memiliki sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau yang belum ada berusaha memberikan memenuhi. Kemudian madrasah inklusi dan ternyata di sini ada SK madrasah inklusi. Di sini itu punya SK madrasah inklusi sehingga oh iya. Oh ya. Tapi SK itu terus dibaca disampaikan di tempat ini bahwa di sini menerima anak inklusi seperti itu. Nah, sangat inklusi. Nah, itu terus memenuhi alat-alat itu dan diperdekat oleh anak yang inklusi. Kemudian penyusunan RKT dari ini penyusunan rencana kerja tahunan atau rencana kerja anggaran madrasah dan rencana kerja tahunan.
anggaran madrasah dari sekian untuk sekolah minggu kegiatan madrasah memenuhi kurikulum yang akan dilaksanakan itu kemudian disusun bersama penting. Kemudian pendampingan akreditasi ketika kita mau maju akreditasi. Kemudian, ini yang terakhir ini anugerah IPK tingkat kabupaten tahun 2026. Adakah yang ikut anugerah IPK? Besok ya? Nah ini sudah sudah kemarin itu karena ini cepat itu diambilkan guru-guru yang sifatnya itu enggak di sini. Itu yang tingkat provinsi. Tingkat provinsi kabupaten mungkin itu belum salah pendaftaran itu sudah masih ikut. Semuanya sudah ada semuanya itu. Masa kecil lagi orang kecil. Jalan mana ini? Nah, demikian Ibu Bapak program-program yang akan kita laksanakan untuk kami seperti itu. Kemudian Bapak Ibu supaya mempersiapkan yang paling cerah itu verifikasi administrasi guru. Nanti bisa bersama-sama mungkin saya tidak sendiri diajak seperti itu verifikasinya. Sehingga verifikasi perlu disampaikan penjelasan tahun ini di bulan itu jadi kemudian bawahnya hari ini kita susun sistematik kita susun kurikulum satuan pendidikan madrasah di SD 4 guru. Yang pertama tadi sudah disampaikan ini saya ada motor boleh adalah kita itu kita cermati. Yang pertama itu harus di depan itu harus ada halaman judul kurikulum satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah 4 guru itu. Ini sudah ada ada. Kemudian yang kedua lembar pengesahan. Kemudian lembar rekomendasi pengawas. Kemudian kata pengantar daftar isi. Dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan Bu Leli, kelihatannya semua sudah ada. Tinggal di dalamnya saya juga belum baca nanti bagaimana cara untuk meraih misalnya visi itu disampaikan kan cita-cita akhir. Jadi cita-cita madrasah ini lulus sekolah madrasah ini bisa ini tadi sudah disampaikan di visi. Kemudian misinya itu cara untuk meraih visi. Caranya itu caranya seperti ini. Tapi Bulai sudah menyampaikan misinya. Enggak boleh itu misinya. Ya. Visi.
Visi Menpan Gunung Kidul terwujudnya murid yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, cakap, teknologi, dan peduli lingkungan hidup atau disingkat BERLIAN. Nah ini paling tidak Bapak Ibu Guru bisa hafal. Oh, apa tahu visi Menpan tadi? Awak itu juga ada orang terwujud murid yang beriman. Oh, itu berjaya berakhlak mulia, berprestasi, cakap, teknologi, dan peduli lingkungan hidup. Kemudian indikator visi ini taat beribadah dengan ajaran agama Islam. Kemudian berperilaku terpuji baik di keluarga, madrasah maupun masyarakat. Jadi tidak hanya yang berlaku terpuji itu di madrasah saja, tetapi di masyarakat dan di keluarga. Otomatis Bapak Ibu wali ikut mendukung ini bagaimana cara biar ini terwujud, pokoknya di dalam rumah gitu. Baik-baik ya kalau intinya adalah sebuah keluarga kita itu bercita-cita, tapi di keluarganya itu sering berkata yang tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya oh ini misalnya pendapat putranya kok mohon kan bisa kok hindari sampai terus sang pinter pokoknya ada muni sing orang prayoga itu kok ditinggok itu kalian berlaku. Kemudian berlaku terpuji bagi keluarga madrasah maupun lingkungan ini untuk mencapai visi madrasah yang itu. Kemudian yang selanjutnya ada latar belakang dulu analisis karakteristik madrasah, karakteristik murid sudah ada. Kemudian karakteristik orang tua, sosial budaya dan kemitraan. Tidak apa-apa, lebih gitu. Kemudian karakteristik, kemudian rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Jadi disesuaikan saja. Jadi untuk mengetahui hasil rapor pendidikan yang akan kita raih di akhir tahun itu seperti apa? Kemudian yang selanjutnya berdua visi misi tujuan beda maupun sebagainya. Kemudian tujuan umum dan khusus yang jadi tujuan umum ini apa? Seperti yang kemarin di kurikulum 2025 2026 itu sudah ada itu. Tidak kemudian seterusnya kontrak prestasi kepala madrasah ada. Kemudian program unggulan dan strategi penambahan program unggulan di apa, strateginya seperti apa untuk meraih unggulan tersebut sudah memulai dan menyampaikan. Kemudian bab 3 pengorganisian pembelajaran intrakurikuler, struktur kurikulumnya. Tiga. Ini tidak benar. Terus struktur. Struktur dada. Kemudian muatan logam.
Kemudian yang co-curricular. Kemudian ekstrakurikuler ini kemudian program mandatory dan kekerasan madrasah. Kemudian yang keempat, perencanaan pembelajaran. Ini nanti kemudian perencanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, kemudian ketentuan kenaikan kelas itu disampaikan. Jadi kita itu bisa, anak-anak bisa tidak naik kelas jika dibuat jika apa, anak-anak atau belum tuntas berapa mapel gitu. Kemudian kalender pendidikan. Yang selanjutnya perencanaan tingkat kelas, perencanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. Monitoring supervisi pembelajaran, nanti ada oleh para mahasiswa. Kemudian evaluasi juga menceritakan tentang kurikulum yang tahun lalu yang belum terlaksana. Mengevaluasi kurikulum yang ini kurangnya apa, kemudian di sini untuk memenuhinya, untuk memenuhi ditaruh itu bisa seperti itu. Kemudian pendampingan dan pengembangan profesi ini ada ini pengembangan profesi yang 4 itu kemudian evaluasi kurikulum. Oh ya, evaluasi kurikulum sebelum dilaksanakan. Dan kemudian terakhir kemudian yang lakukan adalah nanti dikasih contoh-contoh FPP yang tadi ada di situ di tadi yang kemudian ini pokoknya di laporan ini format saya itu menyampaikan itu maksudku lebih gampang pakai laptop dan buka. Jadi ini bisa dipelajari dari ini dan teman-teman. Demikian apa ya yang dapat saya sampaikan pagi hari ini.
bisa nanti ketika ada kekurangan bisa dimasukkan karena di situ masih ada filenya. Ini yang sudah jadi nanti koreksinya atau sudah dikoreksi tadi sudah. Nah nanti tinggal disampaikan ke saya atau pemenang itu sudah jadi. Itu aja Ibu. Dan demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Raja Sri Kusri SPD MSI yang telah dengan panjang lebar tetapi sistematis dan mudah dimengerti menyampaikan review sekaligus tanggapan penyusunan kurikulum tahun 2026-2027. Kami sebagai warga madrasah tentu percaya apa yang telah disusun oleh tim pembuat kurikulum sudah sesuai dan sudah digunakan dan semoga bisa segera disahkan oleh Ibu Baras. Artinya sudah lolos Ibu. Sama lolos dari penguji betul. Alhamdulillah. Ya, cuma tinggal sedikit sekali. Selamat tim Ibu, terima kasih Ibu Siti dan tim karena beliau juga guru berprestasi itu hal yang mengherankan. Baiknya kita lanjutkan tanggapan yang kedua dimohon kepada Bapak Wali Siswa yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Siswa Nailun dan anak Nasib Ahsanillah. Untuk itu kepada Bapak berdua yang dalam hal ini mewakili wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dimohonkan untuk menanggapi. Tapi yang ingin saya tanyakan itu kurikulum berbasis jiwa itu kan penilaiannya tidak hanya dari nilai tes saja, tapi dari berbagai aspek. Itu nanti saat kelulusan kelas 6 itu apakah pakai nilai apakah masih tetap seperti di semester 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung ditanggapi. Oke, mantap semua. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak, mungkin Mas Ilham sudah kelas 5 ya, sehingga besok itu kelulusannya mulai seperti apa. Yang jelas untuk kelulusan madrasah ini tidak hanya berdasarkan pada tes tulis saja, tetapi rangkuman dari proses pembelajaran selama di 4 kabupaten itu nanti terkait dengan observasi guru penilaian karakter, kemudian nilai rapotnya, kemudian nilai TKAD-nya dan unsur-unsur yang lain. Jadi gabungan dari semua unsur penilaian yang ada di 4 kabupaten itu seperti itu. Jadi tidak hanya berdasarkan pada misalnya nilai ujiannya belum bagus, kemudian tidak lulus, itu tidak, tetapi melalui gabungan nilai-nilai yang ada. Jadi sebelum pengumuman kelulusan itu kita melakukan rapat kelulusan dulu bersama Bapak Ibu Pendidikan dengan tenaga pendidikan terkait dengan pencapaian yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa. Seperti itu. Yeah. Sobat, mungkin menambah kebebarannya Mas Ilham. Tenang, Mas Ilham itu termasuk siswa saya berprestasi, tidak cuma akademik tapi juga non akademik. Jadi bukan sakwa semua. Jadi betul matematika mahal, tetapi dunianya bukan lagi di bidang yang lain. Tapi tidak kurang-kurang banget. Soalnya kalau kalian tahu mengapa Mas Ilham, jadi sedikit lebih paham tentang Mas Ilham. Ibu Pengawas mau menambah? Cukup. Bapak Ibu yang lain sudah puas dengan kurikulum kita? Puas ya? Puas, sampai puas ya. Terima kasih Bu Susi. Oh, tambahannya bisa tahun depan disusun oleh tim ini lagi. Itu tambahan dari saya, Bu. Tahun depan semoga tidak dimutasi Ibu ya. Sehingga masih bisa menyusun kurikulum lagi. Oh ya, kalau diangkat jadi kepala kami tidak menghalangi baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada tanggapan yang lain, dilanjutkan acara yang ketujuh lain-lain, mau diisi pesan-pesan Bu Siti Mutia sebagai tim komandannya tidak ada. Kalau pesan kami sudah baik sekali. Dan acara demi acara telah kita lampaui dengan lancar, tidak ada halangan. Ini berarti maka sampai di penghujung acara yang bernama yaitu penutup. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, marilah acara pada pagi sampai siang hari ini kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Saya yang memandu acara dengan Indonesia ini banyak kesalahan yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya Mas Ilham. Bukan, bukan apa? Apa? Buku,